Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Nurhidayah Nirwana dengan NIM 340142779 Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Dan topik yang akan dibahas yaitu mengenai fenomena homeschooling. Belakangan ini, beberapa media ramai memberitakan tentang banyaknya orang tua yang memilih dan mencari informasi mengenai homeschooling. Homeschooling itu sendiri merupakan jalur atau sistem pendidikan yang mana peran keluarga itu sangat dibutuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Jadi, kegiatannya bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat lain, bukan di sekolah seperti sekolah formal. Dan homeschooling itu sendiri tidak termasuk ke dalam jalur pendidikan formal, informal, ataupun non-formal, tergantung bagaimana cara pelaksanaannya. Oke, untuk soal nomor 1, menurut saya fenomena ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Yang pertama mungkin karena orang tua sekarang itu tidak terlalu yakin dengan kurikulum yang diberikan oleh pendidikan formal, yang mana kurikulum tersebut biasanya berubah-ubah dan dinilai kurang efektif untuk keberlangsungan proses pendidikan anak-anak mereka. Kemudian alasan atas latar belakang ini, menurut saya beberapa orang tua merasa pendidikan formal itu terlalu ketat dan kegiatannya itu terjadi secara berulang-ulang setiap harinya. Apalagi dengan sistem sekolah formal yang dimulai dari pagi sampai sore, bahkan malam, jika ditambah dengan beberapa diantaranya seperti ekstrakurikuler, kursus, ataupun les. Jadi menurut saya dengan padatnya jadwal tersebut menyebabkan hubungan antara orang tua dengan anak itu dinilai kurang dekat dan kurangnya komunikasi di antara mereka. Dari konsep pendidikan yang merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Adanya full day school dalam sekolah formal juga itu yang menyebabkan semakin membuat orang tua kurang bisa mengawasi anak-anak mereka di luar lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, dengan homeschooling, orang tua dapat mengontrol dan mengawasi anak-anak mereka secara langsung karena syarat dari homeschooling itu sendiri harus ada peran serta orang tua atau keluarga dalam pembelajarannya. Yang ketiga, beberapa orang tua merasa khawatir dengan lingkungan sekolah formal yang mungkin tidak aman ataupun kurang dapat diawasi oleh mereka. Jadi beberapa alasan tersebut dapat saya simpulkan. Faktor yang mendorong orang tua sekarang itu ramai memilih homeschooling, yaitu homeschooling mengajarkan tentang kemandirian dan tanggung jawab sepenuhnya, bukan hanya secara akademik. Kedua, mempererat jalinan sosial dan lingkungan yang lebih positif, serta yang ketiga, peran orang tua dapat menjadi pengawas secara baik. Apakah bisa dijadikan alternatif yang tepat? Bagaimanakah kegiatan pembelajaran dalam homeschooling? Oke, menurut saya bisa dijadikan alternatif yang tepat di samping pendidikan formal yang kurikulumnya itu tidak mendukung bagaimana proses individu dapat belajar dan mendapatkan ilmu dengan baik. Jadi melalui homeschooling, peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kemampuan minat mereka sesuai dengan yang dimilikinya. Untuk bagaimana kegiatan pembelajarannya, mungkin yang pertama itu siswa tidak akan merasa bosan karena peran orang tua ataupun guru yang dipilih oleh orang tua mereka itu akan mengajarkan dan akan selalu memberikan masukan ilmu ataupun sistem belajar yang memang disukai oleh mereka. Yang kedua, adanya penerimaan masukan tidak menutup kemungkinan masukan-masukan itu yang dari peserta dapat diterima langsung, yang kemudian dapat diproses melalui saran, nasihat dari pengalaman pengajar yang diberikan langsung kepada mereka. Intinya sistem belajarnya itu tidak hanya berupa materi yang didapatkan dari buku ataupun pembelajaran secara online, tetapi juga bisa mencakup semua hal yang memang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran homeschooling itu bisa
melalui praktik. Kalau di sekolah formal itu lebih ke pembelajaran pemberian materi secara terus-menerus. Sedangkan jika di homeschooling dilakukan secara langsung, peserta didik dapat berekspresi melalui praktik yang diharapkan mereka dapat memahami relasi antara teori dan konsep. Jadi hal tersebut itu dapat memudahkan ilmu yang diperoleh itu dapat tertransfer baik oleh mereka. Untuk soal nomor 3, dalam fenomena homeschooling seperti yang sekarang ini ramai diberitakan, kondisi lingkungan pendidikan sangat menentukan keberhasilan dari proses belajar. Misalnya kondisi lingkungan yang positif, kemudian peran keluarga mendukung dan sportif, maka pasti akan mendorong peserta didik memperoleh hasil belajar yang baik juga. Mendorong peserta didik untuk terus berproses, maju, dan berpikir kreatif sehingga menghasilkan prestasi sebagai bukti keberhasilannya. Begitupun sebaliknya, jika lingkungan belajar tidak dan peran keluarga tidak mendukung, maka peserta didik akan merasa bahwa ia tidak perlu melakukan apa-apa karena merasa sendiri, tidak ada pendukung dan merasa percuma. Maka dari itu, peran lingkungan belajar sangat penting dalam keberhasilan belajar setiap individu. Baik, untuk soal nomor 4, menurut saya beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan sekarang diantaranya yang pertama, proses kegiatan belajar harus lebih mengutamakan pemahaman materi yang kemudian bisa diimplementasikan lewat praktik, bukan hanya tugas secara tulis, agar peserta didik mampu berpikir secara kreatif dan juga mendorong peserta didik untuk terus aktif. Yang kedua, peran pengajar harus mampu memahami kondisi mental dan psikis setiap peserta didik dan diharapkan bisa mampu menangani permasalahan yang dialaminya. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang membentuk peserta didik untuk mengembangkan diri dan minat sesuai dengan potensi yang mereka miliki, di samping kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, mengutamakan pendidikan karakter, keagamaan, dan kewarganegaraan untuk meningkatkan kebaikan tingkah laku, kereligiusan, dan juga cinta terhadap tanah air. Kemudian pesan saya untuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Walaupun sistem pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dengan Finlandia, Jepang, Australia, dan negara maju lainnya, tetapi menurut saya yang namanya kegiatan belajar pasti akan membawa dampak baik bagi setiap orang yang memperoleh ilmu dari proses belajar dan kegiatan belajar, terlepas dari bagaimana pro dan kontra sistem dan proses pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan juga terus berkembang sebagaimana sifat sistem pendidikan yang dinamis dan terus berkembang mengikuti arus zaman. Sistem pendidikan di Indonesia sudah sesuai dan sudah berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 3 dan dengan landasan filosofis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Sekian yang dapat saya ucapkan. Silakan kalian bisa mengambil sisi positif yang tadi saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berkenan menonton video saya. Tetaplah berpikir kreatif dan selalu produktif. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.